Pemerintah perlu menyepakati protokol arus data lintas batas negara dengan Amerika Serikat untuk memastikan keamanan data pribadi warga Indonesia. Indonesia diminta memberikan kepastian mengenai kemampuan untuk memindahkan data pribadi dari wilayahnya ke AS sebagai bagian dari kesepakatan dagang. Pemerintah AS menuntut kepastian ketentuan pertukaran data pribadi atau free flow data dari Indonesia terkait hambatan perdagangan digital. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Kamis lalu di Jakarta menyatakan AS akan mengikuti protokol yang sudah berlaku di Indonesia dalam kaitan arus data lintas negara ini. Indonesia telah memiliki perangkat perlindungan data pribadi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau PDP. Pemerintah Indonesia mengklaim bahwa AS hanya akan mengikuti protokol yang diatur dalam ketentuan hukum tersebut. Namun, detail protokol seperti apa yang akan disepakati guna memastikan data pribadi warga Indonesia tetap terlindungi dalam konteks arus data lintas batas dengan AS ini masih belum jelas. Disinilah perlunya pemerintah belajar dari negara lain yang memiliki protokol serupa dalam keamanan data pribadi dalam konteks arus data lintas batas negara. Uni Eropa misalnya telah mengakui beberapa negara yang dianggap memiliki kesetaraan hukum perlindungan data pribadi sebagaimana diatur melalui regulasi perlindungan data umum. Indonesia tidak boleh langsung menganggap bahwa karena AS juga memiliki ketentuan perlindungan data pribadi, maka arus data lintas batas negara dengan negara adidaya tersebut tidak membutuhkan pengaturan lebih lanjut. Sebab pemerintah perlu memastikan adanya kesetaraan hukum soal perlindungan data pribadi di Indonesia dengan di AS. Jangan sampai tanpa protokol yang diatur lebih detail, arus data pribadi dari Indonesia ke AS justru digunakan untuk kepentingan di luar pemanfaatan resmi atau tidak sesuai persetujuan izin pemiliknya seperti untuk kebutuhan intelijen negara. Terlebih, ada penilaian bahwa perlindungan data pribadi di AS jauh di bawah standar praktik terbaik. UU PDP menjamin bahwa hak dan informasi pribadi hanya dapat diproses jika mematuhi hukum atau dengan persetujuan subjek data. UU PDP mewajibkan agar transfer data ke pengendali atau pemroses data di luar yurisdiksi Indonesia tetap tunduk pada ketentuan undang-undang tersebut. Dimanapun data disimpan, pemerintah perlu memastikan bahwa itu dalam kondisi aman dan tak disalahgunakan. Untuk itu, pemerintah perlu segera merealisasikan aturan turunan UU PDP, termasuk membentuk lembaga pengawas perlindungan data pribadi, agar Indonesia tidak hanya tetap bisa menjaga kedaulatan data saat diletakkan dalam konteks perjanjian dagang, tetapi juga memastikan keamanan data pribadi warganya tetap terlindungi. Kami ajak Anda melihat informasi di Harian Kompas edisi 26 Juli 2025 di halaman muka. Ada terdapat foto berita, ini kabar baik dari dunia sepak bola Indonesia. Ini salah satu adegan ya pemain Indonesia U23 Jens Raven yang dikawal ketat pemain Thailand dalam babak semifinal kejuaraan ASEAN U23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno kemarin. Indonesia menang melalui adu penalti setelah pertandingan berakhir imbang 1-1. Di pertandingan final Selasa depan nanti Indonesia akan menghadapi Vietnam, saudara. Kita bergeser ke judul besar Harian Kompas di sebelah kanan, literasi digital kunci persoalan transfer data. Warga Indonesia ini rutin menyerahkan data pribadi ke platform digital Amerika Serikat. Pemerintah diminta hadir memberikan perlindungan atas praktik lintas batas. Ini terkait dengan pemerintah, ya, arus data pribadi warga negara Indonesia ke Amerika Serikat dinilai bukanlah isu baru. Praktik ini sudah berlangsung sejak lama seiring tingginya penggunaan aplikasi dan layanan digital buatan perusahaan teknologi Amerika. Terkait hal ini, masyarakat tetap perlu meningkatkan pemahaman dan kehati-hatian dalam memberikan data pribadi di ranah digital. Butuh terobosan untuk keluar dari jalur lambat. Dan kita lihat lagi. Sorotan lainnya di bagian tengah terkait dengan penanggulangan kemiskinan, butuh terobosan untuk keluar dari jalur lambat. Penanganan
penduduk miskin berisiko stagnan dalam jalur lambat dan perlu terobosan jitu untuk mendorong laju penanggulangan keluar dari jalur lambat yang sudah berlangsung selama 2 dekade terakhir. Apalagi saudara, pertumbuhan ekonomi nasional ini diproyeksikan stagnan di 5% pada 2025 hingga 2027. Kita lihat lagi di sebelah kanan ada pemberantasan korupsi yang terbaru ini terkait dengan vonis Sekjen PDIP. Vonis 3,5 tahun penjara bagi Hasto direspons beragam. Meskipun tak terbukti merintangi penyidikan, Sekjen PDIP Hasto Kristianto terbukti terlibat suap dalam pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR dari PDIP untuk Harun Masiku. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 3,5 tahun penjara serta denda 250 juta subsidiar 3 bulan kurungan terhadap Hasto. Informasi ini, saudara, dan sorotan lainnya dapat Anda baca di Harian Kompas yang terbit pada hari ini di hari Sabtu 26 Juli 2025 atau mengakses di kompas.id. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya.